lihat mobil saya hancur gara-gara. Siapa yang mau bertanggung jawab ini? Biarin gua viralin. Capai. Yes. Itu loh. Poinnya itu dulu. Apalagi? Ya udah, Hei, hei, di atas panggung bukan cuma kau yang ada aku. Jangan lempar-lempar kan. ya sobat bola ketertibannya tolong dijaga ya. Kita di sini sama-sama mau. Salam toleransi dan salam olahraga buat kita semua. Wah, pasti Sobat Sarung pun merasakan tidak seperti biasanya ya suasana yang ada di dalam konten kali ini. Ya, karena saya ingin membahas mengenai polemik yang sedang terjadi. Saya ingin membahas mengenai hype yang mungkin semakin terasa ya, karena mungkin kita tahu timnas kita sedang dalam kondisi yang semangat-semangatnya ya, yang dalam kondisi hot-hotnya untuk meraih cita-cita mereka, meraih keberhasilan mereka di bawah kepelatihan atau asuhan Sintayong. Saya turut berbangga ya sebagai seorang wargi Bandung ya. Saya lahir di Bandung. Saya juga melihat bagaimana kemarin ya Persib Bandung juara. Bobotoh itu sampai konvoy gitu ya, merayakan di Bandung gitu. Tetapi ada hal yang ingin saya bahas lebih dari itu, yaitu sayang sekali karena ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan dan juga buah yang baik dari sumber daya manusianya. Ya, misalkan ketika Bobotoh kemarin konvoy, ternyata ada aja tuh orang-orang yang masih ya oknum-oknum bobotoh yang masih berbuat ulah yang sangat meresahkan, bahkan membuat saya sakit hati, membuat saya sedih ya. Ada mobil yang berplat B itu dihancurkan mobilnya gitu, kaca mobilnya, dan bahkan mungkin melukai orang yang ada di dalamnya. Bahkan ternyata ketika saya usut lagi, saya cari beritanya, mereka itu ternyata adalah wargi Bandung juga gitu. Tetapi ini menunjukkan bahwa ternyata sumber daya manusianya ya lagi-lagi menjadi masalah. Nah, bukan hanya berhenti di dalam cerita Bobotoh dan juga Persib yang juara gitu ya. Setelah itu saya lihat bagaimana ya, ini memang bukan berita baru ya, tetapi seorang yang bernama Bung Toel ya, yang dikenal dengan nama lengkapnya Tommy Welly. Ini salah satu komentator yang sebenarnya menjadi favorit saya gitu ya. Tetapi belakangan ketika dia mengkritik timnas, ketika dia memberikan pendapatnya tentang timnas dan juga Sintayong di dalamnya, netizen gitu ya, saya lihat netizen bahkan supporter-supporter Indonesia itu umumnya menghujat gitu ya Bung Toel ini. Karena Bung Toel ini pernah mengatakan bahwa Sintayong ini kinerjanya kurang baik atau mungkin buruk, mungkin menurut dia begitu, atau mungkin Sintayong ini layaklah dipecat. Ya saya tidak akan mau komentar secara secara teknisnya mengenai ini, tapi hal yang pertama yang saya ingin beritahukan kepada sobat-sobat Sarung pun, kepada kalian yang mungkin yang netizen yang mungkin kontra terhadap Bung Toel ini, mungkin kalian salah satunya gitu ya. Mari lihat bagaimana Bung Toel juga adalah seorang pengamat sepak bola. Jadi fair-fair aja dia katakan seperti itu. Itu adalah bagian dari profesionalitasnya. Bagian dari passionnya sebagai seorang pengamat sepak bola. Ya saya juga punya pendapat untuk timnas saya, timnas Indonesia. Kalau pendapat saya ternyata itu menyakitkan, kritik yang menyakitkan tapi membangun, kenapa? Apa hak kalian untuk menghujat saya? Ya kan? Nah, jadi pertama itu dia adalah seorang profesionalisme Bung Toel ini. Saya tidak melihat dia salah di sana. Dia sudah menyampaikannya di dalam koridor yang benar, dia menyampaikannya bahkan dengan data-data yang dia punya. Saya lihat bangsa kita seperti mengkotakan ya. Seperti harus hanya jawaban itu, kamu itu pro, kamu itu mendukung timnas atau kamu itu lawan timnas gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak punya waktu untuk mendukung timnas? Tidak punya waktu untuk mengikuti perkembangan timnas, atau bahkan bagaimana dengan orang-orang yang dalam hatinya sebenarnya tidak mau mendukung timnas,
Tetapi karena dia takut kepada netizen, kepada kalian supporter-supporter yang bermain anarkis, dia harus membohongi, dia harus munafik. Lalu yang kedua, ya, saya melihat di dalam komentar-komentar netizen ini ternyata banyak yang menuduh Bung Toel gitu ya, bahwa Bung Toel ini seperti pemecah belah bangsa katanya. Saya bingung gitu ya, kenapa sampai ada pernyataan seperti itu. Ya kalau gitu nggak usah ada pengamat-pengamat sepak bola lah. Kalau gitu bayar aja pengamat sepak bola yang selalu mendukung apa yang netizen mau gitu ya. Karena sangat-sangat hampir mustahil kalau kita mau orang itu suaranya sama dengan kita, nggak mungkin gitu ya. Pasti akan selalu ada yang namanya perbedaan gitu ya. Jadi tolong tinggalkan namanya pemecah belah bangsa, nggak mungkin. Kalau dia memang memecah belah bangsa, ya pasti yang dia lakukan itu lebih dari ini. Ya, saya yakin. Tapi dia terang-terangan mengatakan seperti ini, saya yakin karena memang mungkin juga dia punya kepedulian terhadap timnas. Bahkan dia sudah katakan itu, dia itu sebenarnya cinta dengan timnasnya. Dia adalah seorang ex petinggi di PSSI. Jadi kesimpulannya Sobat Sarompun, ini kesimpulan saya terhadap fenomena fanatisme ini ya, yang saya katakan fanatisme sepak bola yang terjadi di dalam negeri kita, ini sebenarnya sudah masuk ke dalam fanatisme yang over, berlebihan, atau bahkan buta, membabi buta. Ya bukan hanya sekedar tadi dari bobotoh Persib saja gitu ya, tetapi juga sampai kejadian Bung Towel, yang terakhir dia dilempari botol ketika dia sedang manggung, ketika dia sedang bekerja loh ya. Ingat, bekerja itu di dalam agama Islam adalah bagian dari ibadah. Tapi dilempari, bahkan dihujat dengan kata-kata kasar. Bukan hanya Bung Toel di situ, ada orang-orang lain yang sebenarnya satu iman, satu pendapat dengan kalian. Tapi karena imbasnya juga kan. Jadi dalam Quran, sejatinya dalam Al-Hajj ayat ke-40, kalau kita baca di sana, itu justru membiarkan ada gereja-gereja, ada biara-biara, ada sinagog-sinagog orang Yahudi yang berkembang, yang ada, tidak dihancurkan oleh Allah mereka. Kenapa? Allah mengatakan di dalam gereja-gereja, di dalam sinagog-sinagog itu selalu ada nama Allah yang dikumandangkan. Makanya gereja ya di sana ditulis dalam bahasa Arab adalah solawat. Ya. Jadi gereja sendiri mengandung nama Allah di sana. Makanya Allah tidak menghancurkan gereja. Sebegitu toleransinya Allah dalam Quran di situ ya. Lalu apalah kita kalau karena perbedaan di dalam sepak bola saja, perbedaan pendapat di dalam bangsa sendiri saja bisa membuat perpecahan. Apalah kita. Intinya Sobat Sarompun, dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya fanatisme itu selalu melahirkan perpecahan. Yang namanya fanatisme bahkan itu berawal dari perpecahan, saya katakan. Nah, lalu bagaimana yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia yang baik dan benar? Sabda Allah ya, yang benar mengatakan, ketika itu Tuhan Yesus mengatakan, Matius 10 ayat 35 sampai 37 ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika dia datang ke dunia ini akan muncul yang namanya fanatisme, baik itu di dalam keluarga mereka, di dalam agama, di dalam bangsa, utamanya di dalam keluarga. Ketika ayah-ayah dan para ibu akan menyerahkan anak mereka, akan bertentangan dengan anak mereka, bertentangan dengan menantu mereka, menantu bertentangan dengan mertua mereka. Tetapi Tuhan Yesus sudah memperingatkan ini jauh-jauh sebelumnya. Supaya ketika mereka dibuang, mereka harus tetap setia kepada pilihan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Jangan sampai mereka mengingkari iman mereka. Ya, disinilah akan kelihatan mana yang benar-benar pengikut Kristus dan yang bukan. Ya, jadi Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan terhadap fanatisme dalam keluarga, fanatisme yang berlebihan, yang buta terhadap mungkin di dalam keluarga mereka, di dalam saudara-saudara mereka, di dalam bangsa mereka, adalah dengan cara membebaskan mereka dari keluarga itu. Makanya dikatakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dia harus tanggung itu. Dia harus rela dikeluarkan dari keluarga mereka. Dipisahkan dari ayah dan ibu. Dipisahkan dari mertua dan menantu. Ketika kamu dikeluarkan dari keluarga, oleh karena mungkin keluarga kamu fanatis dengan agamanya, dengan ideologinya, maka kamu harus tetap teguh dengan iman kamu kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau perlu kamu keluar, tetapi tetap kepada Tuhan Yesus. Itu namanya mengeluarkan mereka dari kurungan fanatisme. Ya, berarti di sini mengindikasikan bahwa seorang yang Kristen yang benar adalah ketika orang Kristen itu berani ya melawan arus fanatisme. Fanatisme terhadap bangsa, fanatisme terhadap sukunya, fanatisme terhadap agama. Dia berani, meskipun konsekuensinya dia diusir dari keluarga mereka, dari bangsa mereka, diolok-olok. Tapi yang penting imannya tetap kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya dengan orang-orang yang
yang justru lebih takut kepada keluarga mereka, lebih takut kepada netizen, lebih takut kepada arus utama dibanding kepada Tuhan, Tuhan Yesus begitu, itu adalah bukan orang Kristen. Tentu ini berbeda dan bertolak belakang. Bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus tadi yang mengatakan fanatisme itu akan selalu ada, tetapi di dalam fanatisme itu Tuhan Yesus mengeluarkan kita dengan cara tetap berpegang pada Dia. Tinggalkan yang namanya fanatisme itu, tinggalkan yang namanya persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang fanatik tadi, keluar tetapi berpegang kepada Tuhan. Ya. Mana yang lebih masuk akal? Nah, makanya Bung Toel, saya ada berikan semangat buat Bung Toel begitu ya. Jadi tetap semangat menyuarakan pendapatnya Bung Toel gitu ya. Yang menurut saya pendapat netral begitu ya. Terus suarakan itu, kita butuh suara-suara Bung Toel yang netral. Dan itu adalah bentuk profesionalitas Bung Toel sebagai seorang pengamat sepak bola. Dan itu pun ketika kita bekerja dengan fakta yang benar, dan saya harap Bung Toel punya motivasi yang benar gitu ya, itu didukung oleh sabda Allah sendiri. Amsal 27 ayat 5-6 mengatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang pura-pura. Kawan memukul dengan terang-terang, dengan maksud baik, tetapi seorang lawan justru mencium dengan berlebihan. Nah, ini mengindikasikan kita bahwa justru ketika kita mengkritik dengan keras, dengan menyakitkan, itu adalah bentuk sayang atau mengasihi kita kepada timnas. Mau itu sakit, mau itu tidak mengenakan, tapi kalau itu bermaksud untuk membangun timnas kita, maka itu harus didengar. Jangan langsung kita hujat gitu. Kiranya ini boleh mencerahkan kita. Kalian netizen-netizen yang selalu mencerca, menghujat orang-orang yang anti terhadap Sintayong, ya coba buka wawasan kalian. Ya kiranya ini boleh membuka kalian, membuka hati pikiran kalian, dan saya tetap menghargai apapun pendapat kalian, karena saya selalu punya pendapat bahwa setiap kita ini adalah orang-orang keturunan Adam, dan sabda Allah selalu ada buat kita semua, mempersatukan kita semua. Salam toleransi, sampurasun.